Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita jujur pada diri sendiri, manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Sejak lahir ke dunia, kita tidak membawa apa-apa, tidak membawa kekuatan, tidak membawa kemampuan. Kita menangis, dan tangisan itu adalah doa pertama manusia, tanda bahwa kita butuh pertolongan. Kita tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain, butuh lingkungan, dan yang paling utama, butuh pertolongan Allah. Karena kelemahan itulah Allah membuka pintu doa selebar-lebarnya, agar manusia selalu kembali dan tidak sombong. Meminta kepada Allah bukan tanda kegagalan, bukan tanda iman lemah, justru tanda bahwa hati masih hidup, masih sadar siapa dirinya. Namun seringkali, saat manusia diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi rezeki, hati mulai lupa, usaha dianggap segalanya, ilmu dianggap penentu, kepintaran dianggap jaminan. Padahal tanpa izin Allah, langkah tidak akan sampai, ucapan tidak akan berpengaruh, dan usaha tidak akan berhasil. Maka ketika kita meminta, ingatlah kelemahan diri. Dan ketika kita diberi, ingatlah siapa yang memberi, agar doa tidak melahirkan kesombongan, dan nikmat tidak melahirkan kelalaian. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita jujur pada diri sendiri, manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Sejak lahir ke dunia, kita tidak membawa apa-apa, tidak membawa kekuatan, tidak membawa kemampuan. Kita menangis, dan tangisan itu adalah doa pertama manusia, tanda bahwa kita butuh pertolongan. Kita tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain, butuh lingkungan, dan yang paling utama, butuh pertolongan Allah. Karena kelemahan itulah Allah membuka pintu doa selebar-lebarnya, agar manusia selalu kembali dan tidak sombong. Meminta kepada Allah bukan tanda kegagalan, bukan tanda iman lemah, justru tanda bahwa hati masih hidup, masih sadar siapa dirinya. Namun seringkali, saat manusia diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi rezeki, hati mulai lupa, usaha dianggap segalanya, ilmu dianggap penentu, kepintaran dianggap jaminan. Padahal tanpa izin Allah, langkah tidak akan sampai, ucapan tidak akan berpengaruh, dan usaha tidak akan berhasil. Maka ketika kita meminta, ingatlah kelemahan diri. Dan ketika kita diberi, ingatlah siapa yang memberi, agar doa tidak melahirkan kesombongan, dan nikmat tidak melahirkan kelalaian. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita ingat kembali perjalanan hidup kita. Berapa kali doa paling khusyuk itu lahir, bukan saat tertawa, tapi saat air mata jatuh, saat tubuh terasa lemah karena sakit, saat usaha yang kita banggakan mulai runtuh, saat masalah datang bertubi-tubi, dan akal terasa buntu. Di saat itulah, hati benar-benar tunduk, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi rasa mampu. Nama Allah dipanggil dengan sungguh-sungguh, sujud terasa panjang, dan doa mengalir dari hati yang rapuh. Masjid kembali terasa dekat, malam terasa sunyi namun hangat, karena hanya Allah tempat bersandar. Namun saudaraku, ketika Allah mulai mengangkat satu demi satu beban, ketika jalan kembali terbuka, ketika hidup terasa lapang, pelan-pelan, doa mulai berkurang, zikir mulai singkat, sujud kembali tergesa, bukan karena Allah berubah, bukan karena Allah menjauh, tapi karena hati manusia yang kembali lupa. Padahal Allah ingin dikenal, bukan hanya sebagai tempat meminta, tapi sebagai Rabb yang selalu diingat. Allah ingin kita datang, bukan hanya saat butuh, tapi juga saat bahagia, saat tenang, saat merasa cukup. Karena doa sejatinya bukan hanya tentang permintaan, tapi tentang menjaga hubungan, agar hati tidak jauh, dan iman tetap hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita tidak menyadari bahwa nikmat terbesar dalam hidup justru yang paling sering kita lupakan. Kita bernapas tanpa meminta, jantung berdetak tanpa disuruh, mata terbuka setiap pagi, tubuh masih bisa melangkah. Semua itu berjalan begitu saja, tanpa kita sadari, tanpa kita syukuri. Karena nikmat itu selalu ada, ia terasa biasa, dan yang biasa sering tidak dihargai. Kita baru menyadari nilai sehat. Ketika sakit datang, kita baru merindukan tenang. Ketika gelisah menguasai, padahal setiap hari, Allah memberi tanpa diminta, tanpa perhitungan, tanpa mengungkit. Di luar sana, ada orang yang berdoa, agar bisa bernapas lega, agar bisa tidur tanpa rasa sakit, agar bisa bangun pagi seperti kita. Nikmat yang kita abaikan, sering menjadi doa orang lain. Maka jangan tunggu nikmat pergi, baru kita menghargainya. Syukur bukan menunggu sempurna, tapi menyadari bahwa hari ini pun sudah lebih dari cukup. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita tidak menyadari bahwa nikmat terbesar dalam hidup justru yang paling sering kita lupakan. Kita bernapas tanpa meminta, jantung berdetak tanpa disuruh, mata terbuka setiap pagi, tubuh masih bisa melangkah.
Semua itu berjalan begitu saja, tanpa kita sadari, tanpa kita syukuri. Karena nikmat itu selalu ada, ia terasa biasa. Dan yang biasa sering tidak dihargai. Kita baru menyadari nilai sehat. Ketika sakit datang, kita baru merindukan tenang. Ketika gelisah menguasai, padahal setiap hari, Allah memberi tanpa diminta, tanpa perhitungan, tanpa mengungkit. Di luar sana, ada orang yang berdoa, agar bisa bernapas lega, agar bisa tidur tanpa rasa sakit, agar bisa bangun pagi seperti kita. Nikmat yang kita abaikan, sering menjadi doa orang lain. Maka jangan tunggu nikmat pergi, baru kita menghargainya. Syukur bukan menunggu sempurna, tapi menyadari bahwa hari ini pun sudah lebih dari cukup. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, Allah tidak hanya mengajarkan kita untuk meminta, tetapi juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Doa dan syukur adalah dua hal yang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan, seperti siang dan malam, seperti menarik dan menghembuskan napas. Ketika doa hadir tanpa syukur, hati mudah merasa kurang. Apapun yang datang, terasa belum cukup. Kita terus meminta, terus berharap, namun lupa menikmati apa yang sudah ada. Sebaliknya, ketika syukur hadir tanpa doa, hati perlahan merasa aman, merasa kuat, merasa tidak lagi butuh bergantung. Disitulah kelalaian mulai tumbuh, karena hati lupa bahwa semua nikmat bisa diambil kembali. Allah ingin hambanya seimbang, meminta dengan penuh harap, dan bersyukur dengan penuh tunduk saat berdoa. Jangan hanya meminta masalah diangkat, mintalah hati yang dikuatkan, agar tetap tenang saat diuji, dan tetap rendah saat diberi, karena tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang kita inginkan, namun semua doa dijawab dengan cara yang Allah tahu paling baik. Doa menjaga kita tetap bergantung, syukur menjaga kita tetap sadar. Ketika keduanya berjalan bersama, hidup tidak selalu mudah, namun hati selalu menemukan arah. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia adalah kebiasaan hati yang perlu dilatih setiap hari. Banyak orang berkata, saya ingin bersyukur, tapi menunggu hidup tenang, menunggu rezeki cukup, menunggu masalah selesai. Padahal syukur tidak menunggu sempurna. Syukur justru membuat keadaan terasa lebih ringan. Latihan syukur dimulai dari hal yang paling sederhana, dari pagi hari, saat mata terbuka, dan kita masih diberi napas. Ucapkan Alhamdulillah, bukan sekadar di lisan, tapi dengan kesadaran bahwa hari ini masih diberi kesempatan. Makanlah tanpa banyak mengeluh, minumlah tanpa membandingkan. Hidupkan rasa cukup. Di tengah keterbatasan, kurangi kalimat keluhan, karena keluhan yang terus diulang akan membesarkan masalah di hati. Gantilah dengan kesadaran bahwa selalu ada nikmat. Di balik apa yang kita keluhkan, biasakan melihat ke bawah, agar hati tidak sombong dan melihat ke atas. Agar semangat tetap hidup, hati yang terlatih bersyukur tidak membuat hidup tanpa ujian, namun membuat jiwa kuat dan langkah tetap tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidup kita, akan terlihat satu pola yang sama. Kita sering datang kepada Allah dengan tangan terangkat, dengan daftar permintaan, dengan harapan yang panjang. Dan itu tidak salah, karena Allah senang diminta. Allah cinta kepada hamba yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya. Namun masalahnya bukan pada doa. Masalahnya ada pada hati yang sibuk meminta, tapi lupa berterima kasih. Kita ingat Allah saat sempit, namun lalai saat lapang. Kita menangis saat diuji, namun jarang tersenyum dengan syukur saat diberi. Padahal nikmat terbesar bukan pada banyaknya yang kita miliki, tapi pada hati yang tahu cara menerima. Syukur menjaga nikmat tetap hidup. Doa menjaga iman tetap terhubung. Ketika doa dan syukur berjalan bersama, hidup memang tidak selalu mudah. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Namun hati tidak lagi gelisah karena tahu ada Allah yang selalu dekat. Mari perbaiki cara kita berdoa, bukan hanya meminta hasil, tapi meminta hati yang kuat. Dan mari perbaiki cara kita bersyukur, bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan ketaatan. Semoga kita menjadi hamba yang tidak banyak menuntut, namun banyak berserah, yang tidak sibuk menghitung kekurangan, namun rajin mengingat nikmat, karena pada akhirnya, hamba yang paling tenang, bukan yang paling banyak memiliki, tetapi yang paling pandai bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.